Dilanjut, agak saya loncat lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Al-illatul lati min ajliha sumya Musa Musa. Kenapa kok Nabi Musa ini dinamakan Musa? Dijawab, haddatsana Abu Abdullah Muhammad sampai akhir. Inna Allah tabaraka wa ta'ala barik ala Musa bin Imran wa huwa fi batni ummi 360 barakah. Sebenarnya Musa ini di dalam rahim ibunya itu kurang lebih terdapat 360 barokah yang sudah terjadi selama yang ada di dalam rahim ibunya. Ketika ibunya masih mengandung Nabi Musa itu banyak keberkahan-keberkahan terjadi. Faltaqatahu Fir'aun min bainil ma' wasyajar wa huwa fit tabut faman thamma sumya Musa wa balahu qalqabdatul ma'mu wasyajaru sa fasamuhu Musa lidzalik. Dan akhirnya ketika Musa ini dilarutkan ke sungai, seluruh keluarga Fir'aun, dayang-dayang Fir'aun itu menemukan Nabi Musa itu, kalau bahasa Ibraninya itu sumya Musa, karena ma itu bahasa dulunya adalah mu dan sa ini adalah pohon. Jadi ditemukannya bayi di antara air rawa-rawa atau ada di dalam pohon di setiap air, sehingga dinamakan Musa itu karena penemuan Nabi Musa ada di dalam, disangkutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pusaran, ada pohon, dialirkan sungai dan ada air di dalam. Dinamakan Musa karena memiliki sebab penemuannya. Ditanyakan kemudian lagi, illatul lati min ajliha istafallah Musa li kalamihi duna khalqih. Kenapa Nabi Musa ini akhirnya dijuluki kalimullah, bisa langsung berbicara kepada Allah? Disebutkan dan Abi Ja'far alaihissalam qala auha Allah ila Musa alaihissalam atadri lima astafaituka li kalami duna khalqi. Di dalam riwayatnya Allah menanyakan kepada Nabi Musa, atadri, kenapa, apakah engkau tahu aku memilihmu untuk bisa langsung berbicara kepadaku daripada hamba-hambaku yang lain? Faqala Musa, la ya Rabb, aku tidak mengetahui wahai Tuhanku. Faqala ya Musa inni qalabtu ibadi dhahran li batnin falam ajidu fihim ahadan adanu li minka nafsan ya Musa innaka idza salaita wada'at haddika ala turab. Sesungguhnya wahai Musa, kunamakan engkau. Kenapa engkau bisa langsung berbicara dinamakan kalimullah? Tidak lain karena setiap sholatmu engkau sujud di atas tanah. Jadi kalau ada orang yang masih tanya dalil, kenapa kok mereka ini orang yang sholatnya lurus ini, berarti ini sholatnya itu harus di atas tanah. Sudah dilakukan dari nabi-nabi yang terdahulu. Anda ini kemana saja? Ini dijuluki kalimullah, dijuluki khalilullah, dijuluki oleh para nabi-nabi yang lain karena ketika mereka ingin beribadah, mereka tersungkur langsung di atas tanah. Nanti di Nabi Ismail akan kita jelaskan sedikit lebih detail bahwa sumya Musa, kemudian Nabi Musa itu dijuluki kalimullah, bisa berbicara kepada Allah adalah karena sujudnya di atas tanah. Nah, kita sujud di atas tanah itu, kemudian kita berbicara, itu sedang dialog kita kepada Allah. Jadi sholat, puasa, haji, zakat, syahadat, seluruh rukun-rukun yang kita lakukan ini sebenarnya adalah sebuah manifestasi mutlak seluruh ajaran para nabi. Sholatnya ketika Nabi Musa ingin berbicara kepada Allah, maka harus dengan sujud di atas tanah. Kita dengan mudahnya sekarang ini disodorkan turbah untuk kita bisa berbicara curhat kepada Allah, harus dengan kita sujud di atas tanah. Maka kita bisa kalimullah.
Jadi seluruh umatnya Nabi Muhammad ini khair min sa'iril umam, terbaik. Umatnya Nabi Muhammad ini dibekali mukjizat berupa akal yang bisa memverifikasi, yang bisa tahu, dan ajarannya itu bahasa Jawanya jangkep, sudah sempurna. Jangan Anda kemudian tinggalkan ajaran agama ini. Kok masih ditanyakan? Kalau masih mau nanyakan, dijawab. Kenapa sujudnya di atas tanah? Aduh, kepanjangan kita jawabnya tentang Nabi, tentang Imam Hussein, tentang ini. Akhirnya sudah dari Nabi Ibrahim kok. Anda ini kemana wae? Capek jelasin. Nggak usah lama-lama ngejelasin kepada mereka. Kemudian ditanyakan lagi, yaqul inna Musa ahtabasu annahu al-wahyu 40 aw 30 sabahan qala fasa'ada 'ala jabal bisham yuqalu lahu arihan faqala ya rab in kunta habastu anni wahyika wa kalamik li dhunubi bani Israil. Kemudian ketika ditanyakan bagaimana Musa alaihissalam ini mendapatkan predikat kalimullah, karena setiap arba'ina sabahan, setiap 40 hari beliau ini mengupgrade keimanannya dengan berbagi kepada sosial kepada Bani Israel dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan Bani Israel tadi ini, dikumpulkan bareng-bareng kita sujud di atas tanah, minta sama Allah tentang pengampunan. Fa'auhallah, kemudian dilanjutkan ilaihi ya Musa ibn Imran atadri lima stafaituka liwahyi wa kalami duna khalqi. Ketika ditanya, apakah engkau tahu wahai Musa kenapa aku menjulikimu kalimullah dan bisa berbicara langsung kepadaku dibanding makhluk-makhlukku yang lain? La ilma ya Rabbi, aku tidak mengetahui wahai Tuhanku. Faqala ya Musa inni attala'tu ila khalqi itla'an falam ajidu fi khalqi asyaddu tawadhu'an li minka. Yaitu ketika engkau beribadah, tidak ada satupun hambaku yang lain memiliki predikat tawadhu yang seperti engkau. Tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam itu seperti apa? Faman thamma khasastika biwahyi wa kalami min baini khalqi idza shalla lam yanfatilu hatta yalasuqu khaddihi al-ayman bil ardi wal aisar. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin berbicara kepada Allah, maka kepalanya, dahinya ditaruh di atas tanah dan tangan kanan tangan kirinya sama seperti kalau kita sujud sekarang, tersungkur di atas tanah sambil tangan kanan dan kiri. Tawadhu'an yang tidak ada di setiap makhluk Allah yang lain. Dia merasa diri yang paling salah, paling rendahnya manusia, baru kemudian dia bisa kalimullah. Itu dijuluki kalimullah karena memang menghilangkan semua predikat dirinya kepada manusia yang lain, merendahkan dirinya kepada Tuhannya, sujud. Jadi kalau tanya, ini masih, kita belum masih bicara fikih sebenarnya. Tapi kenapa fikih dalam sujud kita itu ada 7 anggota badan kita itu harus nempel di atas tanah. Salah satunya dijelaskan sudah ada dari zamannya Nabi Musa. Untuk kita bisa sujud, maka sujudnya Nabi Muhammad sama seperti sujudnya Nabi Musa. Sudah pernah ada agama ini, bukan agama baru. Sehingga setiap Yahudi itu tidak kaget. Ini agama apa ini? Nabinya siapa ini? Enggak, saya cuma membawa, kata Nabi Muhammad, ini ajaran agama-agama Nabi kita terdahulu. Sujudnya, tangan kanan dan tangan kirinya dan kepalanya ada di atas tanah, baru kemudian dia tawadhu'an mengakui dirinya dosa dibanding hamba-hamba yang lain, baru bisa kalimullah. Dan itu sudah ada di dalam keistimewaannya Nabi Muhammad. Ada kurang lebih 34 sujud setiap hari kita minimal. Kalau sholat 17 rakaat dengan dikali 2 kita sudah kalimullah selama 34 kali di dalam sujud. Di dalam setiap hari kita ini kita sudah berbicara kepada Allah, itu sudah lebih dibanding 34 kali. Itulah kenapa sujud syukur itu setiap sholat penting untuk dilakukan, adalah untuk kita bisa kalimullah, minta langsung dari hati ke hati kepada Allah. Karena tawasulnya kita sudah kita lakukan dengan sholat. Tidak mungkin kita langsung
Kalau Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melakukan media, ada media terdahulu, tapi media itu adalah sholawat kita. Sholat kita sudah selesai, kita minta izin, sholawatnya sudah selesai, tawasulnya, sekarang kita minta kepada Allah di saat momen sujud syukur itulah ikhwan akhwat untuk kita bisa meminta apapun yang kita inginkan setelah selesai sholat. Dan ini sudah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, illatul lati min ajliha aghraqallah Fir'aun. Kenapa Allah menenggelamkan Fir'aun? Kenapa Fir'aun akhirnya matinya dengan ditenggelamkan? Kenapa tidak dikubur? Kenapa dia tidak diberikan penyakit dan lain sebagainya? Ketika ditanya oleh salah satu Yahudi kepada Imam Ali alaihissalam, innahu amana inda ru'yatuhul ba's wa huwa khairu maqbul wa dhalika hukmullah ta'ala li dzikrihi fi salaf wal khalaf. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Ghafir, Imam Ali menyebutkan ayatnya, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Kemudian dilanjutkan dengan ayat suratul An'am 158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Artinya yang ingin dijelaskan oleh Imam Ali adalah kenapa Fir'aun itu matinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di akhir hayatnya dia mencoba untuk bertaubat. Fir'aun ini mencoba untuk ini amantu bi Rabbi Harun wa Musa, tapi itu semua sudah lewat. Anda sudah tidak ada lagi manfaatnya untuk bisa bertaubat ketika nyawa sudah di akhir. Beda seperti orang kalau kena sakit, matinya karena sakit, matinya karena hal-hal yang lain, tapi ditenggelamkan itu sudah tidak bisa tenggelam, itu Anda sudah selesai. Mati yang paling tidak diterima amalannya, bahasanya. Paling tidak bisa untuk kita masih bertobat, sudah tidak ada waktunya di dalam momen-momen momen-momen Fir'aun ketika dia bertaubat, ini amantu bi Rabbi Musa, itu sudah tidak lagi diterima. Itulah kenapa Allah contohkan seperti itu, sehingga setiap umat manusia jangan Anda sok munafik untuk masih ingin bertaubat di akhir umurnya. Tapi di dalam sakit itu masih ada proses untuk tazkiyah. Ada obat, ada pengobat. Kita akan bahas tentang Nabi Ayub sebentar lagi, bagaimana penyakitnya itu adalah nikmat. Jadi tidak ada satupun setiap manusia yang akan diterima taubatnya karena sudah dicontohkan dari zamannya Fir'aun.